Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 9 SMP Negeri 6 Kediri yang saya cintai. Kali ini kita akan membahas materi IPA yang pertama tentang sistem reproduksi atau perkembangbiakan pada makhluk hidup. Perlu kalian pahami, kalian memang harus menonton dari awal sampai akhir supaya bisa mengerjakan tugas yang akan saya taruh pada akhir video. Oke anak-anak, jika sudah siap, silahkan perhatikan video berikut ini. Baiklah anak-anak, kita mulai. Perkembangbiakan makhluk hidup itu ada bermacam-macam tergantung jenis makhluk hidup. Untuk kali ini kita akan mempelajari pembelahan sel yang biasanya dilakukan oleh makhluk hidup bersel tunggal, namun bagi makhluk hidup bersel banyak, sel-sel tubuhnya pun juga berkembang biak dengan membelah diri. Oke, tujuan pembelahan sel bagi makhluk hidup yang pertama, bagi organisme bersel satu, misalnya bakteri atau amuba, maka pembelahan sel berguna untuk memperbanyak diri atau berkembang biak. Bagi organisme bersel banyak, misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan, pembelahan sel berguna untuk pertumbuhan tubuh dan juga regenerasi atau perbaikan bagian tubuh yang rusak. Oke, sekarang kita mulai belajar tentang pembelahan sel, mulai macam-macamnya sampai tahap-tahapnya. Bisa kalian cermati. Macam-macam pembelahan sel. Pembelahan sel sebenarnya banyak macamnya, tapi kali ini kita akan bahas 3 macam pembelahan sel yang penting, yaitu yang pertama amitosis, kedua mitosis, ketiga meiosis. Amitosis artinya tanpa melalui tahap-tahap pembelahan, mitosis melalui tahap-tahap pembelahan, meiosis melalui 2 tahap pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Oke, kita akan membahas macam-macam pembelahan tersebut satu persatu. Kalian bisa menyiapkan buku catatan, catat yang penting, atau kalian cukup screenshot. Oke, kita lanjutkan sekarang. Pembelahan sel secara mitosis. Ciri-ciri dari pembelahan mitosis bisa diperhatikan dengan cermat. Yang pertama, menghasilkan 2 sel anak. Yang kedua, sifat sel anak sama dengan sel induk, termasuk jumlah kromosomnya juga sama, dan terjadi pada sel-sel tubuh. Apakah sel-sel tubuh itu? Sel tubuh adalah seluruh sel tubuh yang ada pada tubuh kita, misalnya dari ujung kaki sampai kepala, kecuali sel kelamin. Jadi yang ada di tubuh kita selain sel kelamin dinamakan sel tubuh. Bisa berupa sel kulit, sel tulang, sel darah, dan sebagainya. Oke, sekarang kita pelajari tahap-tahap mitosis. Yang pertama profase, 2 metafase, 3 anafase, 4 telofase, atau kita singkat saja biar mudah PMAT atau PAKMAT.
ya. Oke, sekarang tahap yang pertama atau profase. Kita lihat apa ciri-ciri dari profase. Pada tahap profase, kromosom menebal membentuk kromatid. Mengapa bisa tebal? Karena kromosom mengganda, ya, sehingga dia tebal. Lalu sentrosom bergerak ke arah yang berlawanan. Pada gambar yang bawah, sentrosom ada di bagian atas dan bawah sel, sambil membentuk benang-benang spindle. Oke, setelah profase, kita masuk tahap berikutnya, yaitu tahap metafase. Jika perlu ada yang dicatat, bisa dicatat atau bisa di screenshot ya. Tahap kedua, metafase, kita lihat ciri-cirinya. Pasangan kromosom yang sekarang disebut kromatid berada di bidang tengah sel, terikat oleh benang spindle yang berasal dari sentrosom. Sentrosomnya ada di kutub kiri dan kanan. Sementara kromosomnya digambarkan berwarna merah dan biru, ada pada bagian tengah sel. Jadi itu ciri dari metafase. Oke, setelah paham, kita akan pelajari tahap berikutnya, yaitu tahap ketiga atau anafase. Bagaimana ciri-ciri dari anafase? Kita lihat. Pada awal anafase, kromosom tadi yang berada di bidang tengah sel mulai memisahkan diri, masing-masing bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Kalian perhatikan gambar yang atas, bergerak masing-masing mendekati sentrosom yang sudah ada di kutub-kutub sel atas dan bawah pada gambar, ya. Bisa dicermati gambarnya. Kita akan masuk ke tahap berikutnya atau tahap keempat, tahap terakhir dari pembelahan sel, yaitu telofase. Oke, kita lihat bagaimana ciri-ciri dari telofase. Kromosom-kromosom yang digambarkan seperti pita berwarna merah dan hijau sudah berada di kutub masing-masing di dekat sentrosom. Kemudian mulai terbentuk membran inti yang membungkus masing-masing kelompok kromosom tersebut. Bisa diperhatikan, masing-masing anak punya jumlah kromosom yang sama. Jumlah kromosom ini sama dengan jumlah kromosom sel induknya, sama-sama diploid. Jadi sel anak yang terbentuk sifatnya maupun jumlah kromosomnya sama dengan sel induk. Kemudian bagian tengah sel akan melekuk ke dalam, makin lama makin dalam, terbentuklah membran yang memisahkan kedua sel anak. Setelah dua sel terpisah, kedua sel masing-masing hidup mandiri, memasuki masa interfase atau sering disebut fase istirahat. Walaupun sebenarnya sel tidak istirahat,
karena mereka juga harus hidup dan tumbuh untuk menjadi sel dewasa. Oke, coba kalian amati gambar inti sel. Di situ tertulis nukleus, kemudian sentriol sudah tinggal satu atau sentrosom sama ya. Kemudian di dalam nukleus atau di dalam inti sel, benang-benang kromatid tadi sudah menjadi kromosom yang merupakan bentukan yang lebih halus sehingga sulit diamati. Fase interfase, kemudian sel menjadi dewasa, siap untuk melaksanakan pembelahan berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari proses pembelahan meiosis. Mari kita amati bagaimana ciri-ciri dan tahap-tahap pembelahan meiosis. Kalian lihat gambar, meiosis diawali dari sebuah sel induk, kemudian akan mengalami dua macam proses pembelahan, tahap meiosis 1 dan meiosis 2. Pada tahap meiosis 1, sel membelah menjadi dua sel anak yang haploid, jadi kromosomnya sudah separuh dari kromosom sel induk. Tanpa mengalami tahap profase, kedua sel anak melakukan pembelahan meiosis tahap yang kedua, masing-masing menghasilkan dua sel anak, sehingga secara keseluruhan dari dua tahap pembelahan tadi dihasilkan 4 sel anak dengan kromosom yang haploid atau hanya setengah dari kromosom sel induk. Untuk lebih memperjelas pemahaman kalian antara mitosis dan meiosis, mari kita coba bandingkan kedua macam pembelahan sel tersebut. Oke, kita lihat gambar yang sebelah kiri mitosis, sedangkan sebelah kanan meiosis. Kalau kita lihat tahap-tahap perkembangannya sudah kelihatan kalau tahap meiosis lebih jauh karena memang terdiri dari dua tahap, sementara mitosis hanya terdiri dari satu tahap. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, pada pembelahan mitosis dihasilkan dua sel anak, sedangkan pada meiosis dihasilkan 4 sel anak. Kalian lihat gambar sel paling bawah. Kemudian jumlah kromosom dari sel anak, kalau kita lihat pada mitosis itu sama dengan kromosom sel induk, tetap dan diploid. Sementara pada pembelahan meiosis dihasilkan 4 sel anak, kalian hitung kromosomnya yang berada di dalam inti atau lingkaran yang ada di dalam itu. Tadi kromosomnya 4 menjadi 2, artinya separuh atau haploid. Oke, seperti saya singgung di depan, pembelahan yang lain dari mitosis maupun meiosis adalah pembelahan amitosis. Sesuai namanya, A berarti tidak, mitosis artinya tahap. Jadi kalau diartikan, pembelahan amitosis adalah pembelahan sel secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan. Jadi dari satu sel induk, inti membelah jadi 2, diikuti oleh pembelahan sitoplasma dan akhirnya terbentuk 2 sel anak yang sifatnya juga sama dengan sel induknya. Terjadi pada tumbuhan dan hewan tingkat rendah, misalnya bakteri dan beberapa jenis
jamur. Oke, sampailah kita pada tahap akhir pertemuan kali ini. Ada tugas yang harus kalian kerjakan di kertas folio bergaris. Untuk selanjutnya sesuai jadwal tugas tersebut akan dikumpulkan di sekolah. Coba diperhatikan tugasnya ya. Nomor 1, jelaskan perbedaan antara A. Pembelahan biner atau amitosis, B. Pembelahan mitosis, C. Pembelahan meiosis. 2. Jelaskan di bagian tubuh manakah pada manusia terjadi A. Proses pembelahan mitosis, B. Proses pembelahan meiosis. Oke, jika ada pertanyaan kalian bisa langsung email saya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.